Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa buat pagi ini. Saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Bapa, kami boleh ada dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Dalam hadirat-Mu ada kebebasan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada berkat yang melimpah. Untuk itu Bapa, dalam hadirat-Mu yang kudus, Engkau lawat kami, Engkau urapi kami dan berkati setiap kami semua ya Tuhan. Sehingga kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami ya Tuhan. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami disertai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kekasih Tuhan. Salam. Apa kabar pagi ini Bapak Ibu? Tentunya baik ya. Kita luar biasa bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-16 sampai 40. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 40. Mari kita akan lihat dan kita akan baca bersama-sama, saudaraku ya. Karena Alkitab katakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi pada saat kita membaca Alkitab kita, ya jangan baca di dalam hati. Baca sambil bersuara supaya iman kita makin hari makin mantap. Dan iman itulah yang akan mengalahkan dunia ini. Iman itulah yang akan menjawab dari segala pergumulan kita. Amin. Untuk itu kita baca sambil bersuara. 2, 3. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungnya tuan-tuan memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepada jalan yang kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?
Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Bila mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka ketakutanlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Puji Tuhan. Luar biasa saudara ya, firman Tuhan yang kita baca tadi. Saya beri tema firman Tuhan pada pagi ini adalah pujian doa yang berkuasa. Itulah tema yang diberikan kepada saya, yaitu pujian dan doa yang berkuasa. Tentunya kita tahu cerita ini bahwa Paulus, oleh karena pemberitaan Injil, Paulus oleh karena mengabarkan berita keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan, Paulus menghadapi banyak pergumulan, Paulus menghadapi banyak situasi sulit. Paulus menghadapi ancaman, tantangan, rintangan, tekanan, hasutan, aniaya, dan banyak lagi yang dihadapi oleh Rasul Paulus, saudaraku. Dan pada puncaknya, Rasul Paulus harus dijebloskan ke dalam penjara. Ada masalah, ada kesulitan. Kaki dan tangannya dipasung, dimasukkan di penjara paling bawah. Ini situasi yang tidak enak. Situasi yang tidak enak yang dialami, dirasakan oleh Rasul Paulus dan Silas pada waktu itu. Oleh karena apa? Oleh karena pemberitaan Injil. Oleh karena kabar baik yang dia sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu. Dan oleh karena hasutan itu, saudaraku. Sehingga Rasul Paulus harus menghadapi masalah. Rasul Paulus harus masuk ke dalam penjara, saudara. Tetapi di dalam penjara, Rasul Paulus tidak menyerah pada keadaan. Di dalam penjara, Rasul Paulus melakukan hal yang baik. Apa yang dilakukan? Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan. Rasul Paulus bukan hanya berdoa, tetapi Rasul Paulus dan Silas berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pada saat Rasul Paulus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, Alkitab katakan sendi-sendi penjara goyah, terjadi gempa bumi yang begitu hebat, semua pintu penjara terbuka, dan tawanan semua terlepas, saudaraku. Dan pada saat itu kepala penjara ketakutan. Kepala penjara menyangka bahwa orang-orang yang ada di tawanan itu sudah terlepas semua, ngapur semua, termasuk Rasul Paulus. Sehingga ketakutan, maka karena ketakutan, kepala penjara mengudus pedangnya dan mau mengakhiri hidupnya, mau bunuh diri. Lalu Rasul Paulus katakan, jangan celakakan dirimu, saudara. Lalu kepala penjara katakan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi keluargamu akan selamat. Amin, saudara. Hal yang perlu kita ketahui, hal yang perlu kita pahami, saudara, tatkala kita menghadapi kesulitan hidup, tatkala kita menghadapi masalah yang begitu rumit, yang begitu pelik, yang kita hadapi dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat? Apakah kita menyerah kepada masalah itu?
Ataukah kita menghadapi dengan kekuatan kita sendiri? Atau sebaliknya, kita menghadapi bersama dengan Tuhan, karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu ada menyertai kita. Ini yang terpenting, saudara. Untuk itu kita belajar dari hamba Tuhan, Rasul Paulus dan Silas. Ya, pada saat di dalam penjara di Filipi, di bawah tanah, kaki dan tangannya dipasung. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita harus berdoa kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Ini langkah yang tepat. Berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Karena apa? Di dalam pujian, di dalam doa itu ada kuasa yang dasar. Ada kuasa yang tidak terbatas. Ada kuasa Tuhan bekerja melalui doa, pujian, dan penyembahan. Amin, saudara. Pada saat kita menghadapi situasi sulit, saudaraku, jangan menyerah pada keadaan. Sembah Tuhan. Saya teringat juga di cerita di Alkitab, saudara. Pada saat Rasul Paulus sedang berlayar menuju ke Roma bersama dengan tawanan yang lainnya, ternyata Paulus ini memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga negara Yahudi dan warga negara Roma. Sehingga pada saat Rasul Paulus diadili naik banding, Rasul Paulus ini dibawa bersama dengan tawanan yang lainnya menuju ke Roma. Kalau saudara nanti baca di dalam Kisah Rasul 27, saudaraku. Dan pada saat mereka mulai berlayar, apa yang terjadi? Angin badai menghantam kapal itu. Semua orang di kapal itu ketakutan. Untuk meringankan bebannya, semua beban, makanan, segala macam dilempar ke laut. Tapi Alkitab katakan matahari, bulan, bintang tidak kelihatan lagi. Terombang-ambing di tengah laut lepas, mereka semua ketakutan. 276 orang yang ada di kapal itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Apakah menyerah pada keadaan? Tidak. Rasul Paulus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan Alkitab katakan pada saat Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, malaikat Tuhan hadir di samping Paulus. Dan Paulus katakan, jangan takut saudara-saudara. Sekiranya nasihatku kau turuti, supaya kita jangan berlayar dari kereta. Tentunya kita akan terpelihara dari kerugian dan kesukaran ini. Tetapi dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, karena tidak ada satupun yang binasa di antara kamu semua. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu malaikat dari Allah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Ternyata saudara, pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita memuji menyembah Tuhan, itu Tuhan hadir. Amin. Tuhan hadir. Melalui apa? Malaikatnya. Memberikan kekuatan bagi kita, memberikan solusi bagi kita, memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi pujian dan doa itu ada kuasa yang luar biasa, saudaraku. Kita perlu menyadari. Untuk itu tatkala kita menghadapi kesulitan hidup, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan yang sangat pelik dalam kehidupan kita, jangan atasi dengan kekuatanmu sendiri. Amin. Hadapi bersama Tuhan. Melalui apa? Komunikasi dengan Tuhan. Melalui doamu kepada Tuhan. Dan penyembahanmu kepada Tuhan, itu ada kuasa yang luar biasa. Amin, saudara. Apa yang terjadi jika kita mengandalkan kuasa doa dan pujian? Yang terjadi adalah akan memberikan respon yang benar. Amin, saudara. Respon yang benar. Pada saat kita memuji, menyembah Tuhan, maka apa yang terjadi? Itulah respon yang benar kita. Pada saat kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, tekanan, himpitan. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi sakit penyakit. Jangan menyerah pada keadaan. Milikilah respon yang benar. Amin, saudaraku. Melalui doa dan pujian. Ini respon yang benar. Karena kita tahu bahwa di dalam doa, pujian, penyembahan itu ada kuasa yang tidak terbatas menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin, saudaraku.
Rasul Paulus, bayangkan saudara, Rasul Paulus di dalam penjara, itu penjara di bawah tanah. Kaki dan tangannya itu diikat, dipasung. Bayangkan, nggak bisa bergerak. Secara manusia sudah tidak ada harapan untuk bisa menyelamatkan diri. Namun apa yang terjadi saudara pada saat respon itu benar, melalui pujian dan doa, Alkitab jelas katakan, ya, terjadi kelepasan, kebebasan. Amin saudara. Ya, milikilah respon yang benar. Pada saat kita ya sedang menghadapi kesulitan, hidup, apapun itu ya, melalui sakit penyakit, masalah ekonomi, jangan menyalahkan orang lain, ya, terlebih menyalahkan Tuhan, seolah Tuhan tidak adil. Apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, saudaraku, ya, jangan seperti umat Israel pada saat dibawa Musa keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, tetapi harus melewati padang gurun. Pada saat umat Allah dibawa oleh Musa keluar dari tanah perbudakan dengan satu tujuan adalah tanah yang subur, tanah yang penuh susu dan madu, tetapi umat Israel ini harus melalui proses, dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran di padang gurun. Lalu responnya bagaimana? Umat Israel mengeluh, umat Israel bersungut-sungut. Umat Israel menyalahkan Musa pemimpinnya. Umat Israel menyalahkan Tuhan. Seolah tidak ada kuburan di Mesir. Iya. Sehingga apa yang terjadi? Umat Israel ditewaskan di padang gurun. Mati semua. Karena apa? Karena bersungut-sungut. Karena mengeluh. Bahaya sekali saudara. Pada saat kita ya menghadapi masalah pergumulan yang menurut saudara itu sangat berat, lalu saudara mengeluh, menggerutu, itu bahaya. Tuhan gak senang. Tuhan gak senang dengan orang yang mengeluh, menggerutu dalam kehidupannya. Ya, bayangkan umat Israel itu bukan hanya ribuan, ya, jutaan dibawa keluar dari tanah perbudakan. Ya, umat Israel yang sebanyak itu mengeluh semua. Ya, suaranya seperti apa? Ya, seperti lebah kali ya. Mengerutu terus gitu. Sehingga Tuhan tidak senang. Tuhan murka. Semua ditewaskan di padang gurun, tidak berhasil memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Yang berhasil masuk tanah Kanaan adalah Yosua, Kaleb, dan generasi yang lahir di padang gurun. Amin saudaraku. Ya, hati-hati. Pada saat kita sedang menghadapi kesukaran, kesulitan hidup, jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Milikilah respon yang benar. Amin. Jangan pada saat kita menghadapi kesulitan, kita menyalahkan keadaan. Kita menyanyikan pujian yang hanya mengasihi diri sendiri. Ya, jangan saudara nyanyi begini, saudara. Jangan saudara nyanyi ya seolah Tuhan sudah tidak mendengar doa kita, ya. Lalu saudara nyanyi begini, hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Jangan saudaraku, tetap sembah Tuhan. Amin saudaraku. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, ingat saudara, bahwa Tuhan ada di sana. Makanya pemazmur katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Amin saudara. Sadari itu. Saudara mendingan memuji Tuhan. Milikilah respon yang benar. Amin saudaraku yang dikasih Tuhan. Sembah Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku.
Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mendingan memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Sehingga berkat Tuhan akan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pada saat kita memiliki respon yang benar. Haleluya. Jangan mengeluh, saudara. Mungkin saudara menetap saya dan katakan, bagaimana saya nggak mengeluh, Pak? Bapak nggak tahu pergumulan saya. Ya, saya memang nggak tahu. Tapi Tuhan tahu persis. Apa yang kau gumulkan. Apa yang kau hadapi, yang kau alami. Tuhan tahu persis. Tatkala responmu benar, tatkala saudara berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, maka ada pujian doa yang berkuasa. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara. Memang pada saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya belum tentu masalah langsung hilang. Belum tentu. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan akan memberi solusi bagi kita karena respon kita benar. Haleluya. Ini yang pertama yang perlu kita lakukan, saudaraku. Jadi, yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita mengandalkan Tuhan melalui kuasa doa dan pujian adalah itu merupakan memberi respon yang benar dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, doa dan pujian memberikan kebebasan dari belenggu. Amin. Doa, pujian, penyembahan itu memberikan kebebasan dari belenggu. Pada saat Rasul Paulus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Alkitab katakan sendi-sendi penjara goyah. Semua tawanan terlepas. Amin, saudaraku. Kalau saudara merindukan terjadi kelepasan, terjadi kebebasan. Saudara merindukan terjadi kebangunan rohani. Saudara merindukan terjadi pertobatan, ya, atas keluarga saudara, atas kota saudara, ya, di mana saudara tempatkan. Milikilah gaya hidup memuji menyembah Tuhan. Amin, saudaraku. Karena tatkala kita berdoa kepada Tuhan, mengharapkan apa yang kita inginkan kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberi respon kebebasan dari belenggu. Amin, saudaraku. Kenapa banyak orang yang sudah kita gumulkan dalam doa kita? Kenapa banyak orang yang sudah bertahun-tahun kita doakan, kok belum bertobat? Kita sudah menginjili, kita sudah menyampaikan, kok nggak terima Yesus? Karena apa? Karena masih ada sesuatu yang membelenggu dalam hati pikirannya. Masih ada sesuatu yang mengikat dalam dirinya, saudaraku. Sehingga saudara ya sudah menyampaikan kabar baik, saudara memberi nasihat firman Tuhan, rasanya sudah berbusa-busa. Ya, seperti ya sabun entek ya, berbusa-busa. Tapi nggak terjadi pertobatan tuh. Tidak terjadi kebangunan rohani. Kenapa? Karena saudara mungkin bukan memuji Tuhan, malah saudara jengkel. Kenapa? Karena sudah dikasih nasihat, sudah diberitahu, tapi malah ngeyel. Iya kan? Terus saudara terpancing emosi, saudara menjadi jengkel, saudara menjadi sebel, saudara menjadi benci kepada orang itu. Harusnya jangan, saudara. Harusnya saudara tetap sampaikan itu, nasihat saudara kebenaran firman Tuhan, dan disertai dengan doa, pujian, dan penyembahan. Amin. Saudara menyembah Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan, maka belenggu yang mengikat dalam diri orang itu akan terlepas. Amin, saudaraku. Iya, banyak orang nggak terima Yesus, nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu karena apa? Karena ada selubung yang menutupi. Ada sesuatu yang mengikat dalam dirinya. Alkitab katakan ada roh-roh yang menutupi mata rohaninya. Bahkan roh agamawi yang menurut mereka itu kebenaran. Ya, sebenarnya bukan kebenaran. Dan bagaimana supaya selubung itu bisa terbuka dan orang itu bisa melihat kebenaran? Itu tugas kita sebagai orang percaya. Kita harus banyak berdoa. Ya, kita harus banyak menyembah Tuhan. Karena ada kuasa yang luar biasa, kuasa yang dahsyat di balik pujian
penyembahan kita kepada Tuhan, di balik doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, jangan anggap remeh. Jangan anggap sepele, saudaraku. Di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, karena Alkitab jelas katakan bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin, saudara. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya, yaitu umat Israel. Saudara dan saya adalah Israel secara rohani. Amin. Kita ini Israel secara rohani. Umat yang dipilih Tuhan di antara segala bangsa di muka bumi ini, saudaraku. Dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Dan pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita menyembah Tuhan, maka sendi-sendi, penjara, koyak, belenggu-belenggu terlepas, tawanan semua dilepaskan. Amin, saudaraku. Kalau saat ini, ya, saudara terikat dengan dosa tertentu, minta Tuhan lepaskan. Ya, pada saat saudara memuji Tuhan, minta kepada Tuhan melalui doa saudara kepada Tuhan. Darah Yesus melepaskan saudara. Ada orang, saudara, mengusir setan itu sudah teriak-teriak. Dalam nama Yesus, setan keluar. Gak keluar-keluar. Dalam nama Yesus, setan keluar. Sampai uratnya itu kencang sekali, saudaraku. Setan gak keluar-keluar. Dalam nama Yesus, setan keluar. Kalau kamu tidak keluar, saya yang keluar. Sampai begitu putus asa, saudara. Ya, kadang setan gak takut dengan apa yang kita ucapkan. Kadang gak takut, saudaraku. Kalau hidup kita gak benar. Iya, kalau hidup kita gak kudus, setan gak takut. Dan ada orang hanya apa? Melalui pujian, menyembah Tuhan. Ya, setan ketakutan, saudaraku. Baru kita naikkan pujian, haleluya, haleluya, haleluya. Setan terlepas. Kita nggak perlu capek-capek. Amin. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Untuk itu mari, milikilah gaya hidup yang memuji, menyembah Tuhan. Saya sudah seringkali melihat, saudara, banyak orang dilepaskan, dibebaskan dari kuasa si jahat yang membelenggu dalam dirinya. Itu melalui pujian penyembahan. Pada saat saya pimpin ibadah, saudara, saya belum naik mimbar. Puji-pujian dinaikkan. Itu orang yang duduk di belakang. Itu sudah dilawat Tuhan. Ada yang teriak-teriak. Ada yang mengalami kelepasan, manifestasi, ya kuasa Tuhan. Ada yang muntah-muntah. Kenapa? Karena memang ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Amin. Ya. Suatu kali saya memimpin ibadah itu di Mamasa. Mamasa itu Sulawesi Barat, ya, Provinsi Mamuju, saudaraku. Itu daerah pegunungan. Tahun 2009. Pada saat saya pimpin ibadah di sana, ya, ibadah KKR, saudaraku, ya, di gunung itu. Naik turun gunung, saudara, ya, itu ya gerejanya itu dari kayu semua gitu, terus ada lampu, ya, ada lampu satu gitu, ya, lampu apa nama bolam gitu, ya, di depan mimbar gitu, dan itu banyak sekali laron, saudara, laron, ya, banyak sekali laron, dan pada saat saya khotbah itu, wah, laron ada yang masuk di mulut saya, saudaraku, iya, nggak enak. Itu ada yang masuk, wah, ada yang ketelan juga ini. Tapi dalam nama Yesus aman dalam hati saya, saudara. Nah, pada saat saya sedang khotbah, saudara, ada seorang ibu duduk di belakang. Itu matanya melotot, serem. Ya, ternyata, saudara, setelah selesai ibadah, ya, orang katakan itu dukun. Di gereja ternyata ada dukun juga loh. Ada dukun masuk di gereja. Itu matanya melotot, ternyata dukun ini mau menyerang saya waktu saya pimpin ibadah. Melotot terus, pada saat mendengar firman Tuhan matanya itu tajam banget, melotot gitu ya, serem. Namun pada saat firman Tuhan sudah disampaikan, lalu saya mengajak jemaat umat Tuhan untuk menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Ini dukun yang di belakang itu, dia manifestasi. Ya, dia manifestasi, teriak-teriak, saudara. Dan akhirnya terjadi kelepasan. Dan dukun ini mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Begitu dahsyatnya kuasa pujian dan penyembahan. Saya sudah melihat di beberapa tempat, saudara. Saya di Mamuju, di Pinrang, ya, di Parepare. Ya, saya keliling 2 minggu waktu itu. Saya melihat kuasa pujian penyembahan itu luar biasa. Untuk itu jangan abaikan, saudaraku. Amin, saudara. Berdoalah dengan sungguh-sungguh pada saat engkau menghadapi kesulitan hidup. Yang menyembah Tuhan, maka ada kuasa yang luar biasa di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir, ya, apa yang terjadi jika kita mengandalkan kuasa doa dan pujian? Yang terakhir, memberi peluang untuk bersaksi. Amin. Memberi peluang untuk bersaksi. Setelah Rasul Paulus memuji menyembah Tuhan, lalu terjadi gempa bumi yang begitu hebat. Pintu penjara terbuka, sendi-sendi semua penjara terlepas, tawanan terlepas. Lalu kepala penjara menghunus pedang mau bunuh diri. Apa yang terjadi? Kesempatan Rasul Paulus untuk bersaksi, menyaksikan tentang Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Terjadi pertobatan, saudaraku. Amin. Jadi pujian penyembahan kita kepada Tuhan, itu memberi peluang untuk kita bersaksi. Karena apa? Tawanan sudah terlepas. Belenggu sudah terlepas sehingga mudah sekali kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Rasul Paulus bersaksi. Pada saat kepala penjara mau bunuh diri, Rasul Paulus katakan, jangan celakakan dirimu, saudara. Lalu kepala penjara katakan, apa yang harus kulakukan? Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi keluargamu akan selamat. Amin, saudaraku. Saudara rindu melihat keselamatan dari Tuhan terjadi? Ya, terus berdoa, terus memuji, menyembah Tuhan. Raja Daud pun katakan dalam Mazmur 40 ayat 4, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Dan banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu ada kuasa yang dahsyat, yang sanggup melepaskan, membebaskan dari segala belenggu, saudaraku. Sehingga orang-orang banyak yang akan melihat lawatan Tuhan. Melalui apa? Melalui bibir kita yang memuji Tuhan. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyatnya kuasa pujian dan doa, saudaraku. Untuk itu jangan kita malas berdoa. Jangan kita malas memuji-muji Tuhan. Pulang dari tempat ini, biarlah mulut kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Jangan keluar dari mulut kita. Yang keluar dari mulut kita itu persungutan. Tapi pujian yang memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Maka Tuhan akan hadir melawat kita. Kalau Tuhan hadir melawat kita, maka Tuhan akan menolong setiap saudara yang membutuhkan pertolongan. Karena di dalam Tuhan ada mukjizat. Dalam Tuhan ada kuasa yang tidak terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita menyanjung Tuhan, kita memuji Tuhan. Katakan, ku sanjung kau di tempat yang maha tinggi. Mari ungkapkan dari dasar hatimu yang paling dalam. Maka Tuhan akan melawatmu. Tuhan akan menolongmu. Pada saat ini kalau saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Sebab engkau Imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Sekali lagi katakan, ku sanjung kau.